kan. Jadi buat kalian yang mau beli parang Tramontina, gue mau bilang ini parang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pareso. Hari ini Minggu pagi, hujan. Tapi sayang banget kalau kita pakai buat ringkok aja di tempat tidur ya. Jadi mendingan kita olahraga. Ini punya mainan baru, parang Tramontina yang panjang nih ya. Jadi buat kalian yang mau beli parang Tramontina, gue mau bilang ini parang tipis banget, tipis banget. Jadi kalian harus jeli dalam memilih panjangnya nih. Karena kenapa? Gini, kalau kalian pilih atau beli parang Tramontina yang pendek, otomatis bobotnya akan sangat ringan dan itu akan menjadi effort buat kalian ketika kalian nebas-nebas. Apalagi nebasnya yang agak berat itu ya, ranting-ranting besar. Nah, tapi kalau kepanjangan juga nih, itu akan bikin parang ini jadi sangat lentur karena dia sangat tipis. Nah itu, jadi kalau misalkan gue boleh saranin, yang paling ideal yang pernah gue coba dari parang Tramontina adalah panjangnya yang ini, yang 18 inch. Nah ini pas banget. Kenapa? Karena beratnya pas, lenturnya juga nggak terlalu lentur karena dia masih pendek. Kalau yang udah 26 inch itu udah parah, lentur banget. Gua nggak tahu kenapa Tramontina bikin parang tipis banget. Mungkin karena untuk harga kali ya, supaya harganya nggak terlalu mahal. Tramontina ini kan dari Brazil ya. Mereka punya hutan Amazon. Jadi gue yakin desain ini bukan sembarangan. Pasti sudah hasil dari riset mereka selama mereka menggunakan parang untuk di hutan Amazon. Cuma memang karena ini tipis, jadi gue rasa ini bukan parang untuk tebas berat ya. Ini lebih ke parang sabet. Kenapa? Jadi ini kemungkinan besar untuk buka ladang dari semak-semak atau buka jalur. Kalau buka jalur kan berarti cuma ranting-ranting atau akar rambat dan sebagainya, bukan untuk nebang pohon. Kalau nebang pohon memang idealnya dengan kapak sih ya, bukan dengan parang gitu ya. Nah, gue juga sering ngeliat nih di daerah-daerah tertentu gang parang Tramontina ini disepuh ulang. Gimana sih itu? Boleh apa enggak? Ya boleh aja, terserah. Itu kan udah dibeli sama dia, jadi terserah. Cuma gini ya, parang Tramontina ini memang didesain untuk lentur, ulet. Jadi memang kekerasannya itu rendah sekali di settingnya, mungkin sekitar 55 HRC atau 56 HRC ya, supaya parang ini lentur, tidak mudah patah, tapi tajam. Jadi kalau gua pribadi sih nggak menyarankan ya untuk disepuh ulang ya, kecuali ya kalau pengen ya terserah, itu kan udah dibeli, jadi bebas, nggak ada larangan. Cuma gua nggak menyarankan karena bawaan pabriknya ini sudah ideal. Pabrik Tramontina itu pabrik yang sangat besar, mereka sudah research dengan kemampuan teknologi mereka. Bukan ala kadarnya bikin pisau. Ya kalau misalkan katanya nggak terlalu keras, tajamnya cepat hilang ya sengaja. Memang yang diutamakan adalah keuletan tebas. Kecuali kalau buat golok sembeli ya diutamakan kekerasannya gitu ya. Oke, mari kita olahraga, kita coba ya. Oke, kita coba dulu di ranting-ranting kecil ya. Ini ranting kecil. Yang asik dari Tramontina adalah suaranya bunyi tring. Ini bevelnya udah gua modifikasi sedikit ya. Jadi udah nggak bawaan pabrik karena kemarin juga dapatnya bevelnya masih parah. Jadi gua sekalian modifikasi dikit. Nah, sekarang kita coba yang agak gede ya. Sorry agak susah karena sambil pegang kamera. Kita akan coba yang betis dan paha ini, kita coba. Kita lebarin dikit. Melelahkan ternyata. Jadi poinnya adalah sebetulnya ini jadi parang ini memang bukan untuk peruntukan, bukan untuk tebang-tebang batang yang besar ya, kecuali kalau memang di hutan ya nggak ada alat lain lagi ya boleh dipakai, nggak masalah. Cuma ya dia effortnya jadi lebih besar ya, lebih lama. Jadi memang kalau nebang-nebang yang besar gini memang idealnya bawa kapak gitu ya. Tapi kita lihat bahwa ini poinnya adalah gagangnya kuat dan nyaman, tapi ya tetap berasa sakit karena half tank itu. Jadi getaran dari bilah itu nggak keredam sama kayu seutuhnya ya. Jadi diserap juga oleh tangan kita. Dan poinnya lagi adalah ini nggak ada chipping tuh, sangat-sangat bagus ya. Nggak ada chipping, nggak ada rolling.
ini ya ada sedikit getah aja. Jadi kalau misalkan sebetulnya teman-teman kalau habis ngebacok barang-barang ya, kayu atau bambu ya, jangan langsung slice kertas gitu. Jadi bukan karena dia tumpul atau rolling ya, tapi karena ada partikel-partikel yang nempel di bilah itu. Nempel di bilah. Jadi ketika slice kertas habis bacok kayu nih, langsung slice kertas. Ya wajar kalau sendat-sendat ya, karena ada partikel yang nempel di bilah. Jadi idealnya di ini dulu, digesek-gesek dulu, dibersihin. Kalau nggak punya ngebawa stropping, dibersihin di sini aja nih. Nah, baru setelah udah bersih bilahnya, matanya, nah baru di slice kertas tesnya gitu. Jadi kebanyakan saya lihat orang yang ngetes bilah itu habis ngebacok benda-benda langsung slice kertas. Ya nggak bisa gitu menurut saya, karena ada partikel yang nempel di bilah. Asik banget emang untuk ranting-ranting yang nggak terlalu besar, asik ini. Sangat cocok buat buka jalur, buka lahan ya di hutan. Ini cocok banget dengan bobotnya yang pas, yang 18 inch ini. Ditambah lagi dengan ketebalan dan kelenturannya pas juga, nggak terlalu lentur. Jadi enak. Yang olahraga nih. Mantap. Kita coba lagi. Ini. Ini karena posisi kasihnya di atas empang, jadi agak susah ya. Harusnya kita tiban dari sini kan. Oke, sekian ya reviewnya. Jadi ini parang yang ultimate banget menurut gue. Buat teman-teman yang nggak suka dengan golok yang berat, itu bisa alternatifnya ini. Bisa buat ultimate banget. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan teman-teman buat Pareso lebih banyak untuk di hutan yang nebang-nebang pohon besar kayak ini, kayak tadi, itu gue saranin beli yang lokal aja ya, yang dari bahan per atau enggak bahan Barsenso, karena dia biasanya lebih tebal, sekitar 5 atau 6 mili ya biasanya dia pakainya. Kalau ini cuma 2 mili, bayangin. Ini kayak pisau dapur ini sebetulnya, pisau dapur versi panjang ya. Oke, sekian, jangan lupa subscribe untuk semua tentang pisau. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang, sarapan dulu.